Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ajeng Meliva Kusumaningrum dengan NIM 16108122200002 di bawah bimbingan Bapak Muhammad Ibnu Saud akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya yang berjudul Zero Waste Collaborative Shop. Di seluruh belahan dunia, sampah merupakan permasalahan yang tidak ada habisnya untuk dibicarakan. Ada berbagai sisi perspektif yang muncul dari sampah itu sendiri. Seringkali sampah disandingkan dengan hal-hal negatif bagi kelangsungan makhluk hidup di muka bumi karena dianggap merugikan banyak pihak. Bahkan sampah juga dikaitkan dengan masalah kultural atau kebiasaan karena dampaknya dapat berpengaruh pada berbagai sisi kehidupan. Meningkatnya populasi manusia yang berbanding lurus dengan sifat konsumerisme yang dimiliki merupakan salah satu faktor meningkatnya produksi sampah yang dihasilkan. Hal ini juga diimbangi dengan kurangnya solusi penanganan sampah. Beberapa solusi yang sudah ada juga tidak bisa langsung diaplikasikan di beberapa tempat karena adanya perbedaan budaya dan kebiasaan sehingga membutuhkan reaksi positif dan negatif dalam penerapannya. Menurut The World Bank, Indonesia menghasilkan sampah sekitar 66-60 juta ton sampah pada tahun 2019. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan bahwa jenis sampah yang dihasilkan dinominasi oleh sampah organik yang mencapai 60% dari sampah plastik yang mencapai 15%. Permasalahan sampah ini menimbulkan berbagai masalah lainnya, seperti masalah kesehatan, daya dukung lingkungan, sampai dengan daya saing ekonomi negara. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyiapkan program lain yang didukung oleh UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan limbah padat dan UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu program yang akan dilakukan pemerintah pada tahun 2018 sampai 2019 adalah sirkular ekonomi. Penerapan sirkular ekonomi di Indonesia telah menjadi salah satu yang diperhatikan oleh pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya master plan implementasi sirkular ekonomi hingga tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka setiap usaha di samping mendapatkan keuntungan atau profit, hendaknya juga menjaga kelestarian lingkungan dengan meminimalkan timbulan limbah, bahkan mengolah limbah hingga menjadi produk yang bernilai. Limbah akan dapat diatasi dan bisa menjadi bukan lagi sebuah masalah. Bahkan dari limbah dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat jika dikelola dengan baik. Zero waste atau yang dalam bahasa Indonesia berarti nol sampah adalah sebuah prinsip dengan tujuan untuk membimbing dan mendorong seseorang untuk mengubah gaya hidup untuk mengikuti siklus alam yang berkelanjutan. Zero waste adalah sebuah filosofi yang dijadikan sebagai gaya hidup untuk mendorong siklus hidup sumber daya sehingga produk-produk bisa digunakan secukupnya, tidak berlebihan, dan dapat diolah kembali. Salah satu cara zero waste adalah menjauhi sampah yang hanya digunakan sekali. Tujuannya adalah agar sampah, plastik organik, dan lain-lain tidak dikirim ke tempat pembuangan akhir. Jadi zero waste itu tidak hanya mengenai daur ulang atau recycle, ini adalah sebuah miskonsepsi yang sering terjadi. Padahal sebenarnya zero waste itu dimulai dari reduce atau menolak, reduce atau mengurangi, dan reuse atau menggunakan kembali. Saat benar-benar sudah tidak dapat memungkinkan untuk tiga hal tadi, baru dilakukan recycle atau daur ulang dan drop atau pembusukan. Dari beberapa hal yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan permasalahan yang diangkat adalah bagaimana rancangan Zero Waste Collaborative Shop yang dapat mewadahi interaksi antara lingkungan, sosial, dan ekonomi sehingga muncul integrasi dengan masyarakat di sekitarnya. Tapak yang dipilih berada di Jalan Nanan PS Banjarbaru, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan luas tapak yang akan dirancang adalah sebesar 6.810 meter persegi. Beberapa pertimbangan yang dijadikan faktor dalam memilih tapak ini adalah lokasi Zero Waste Collaborative Shop yang adalah tapak merupakan area yang tidak digunakan dan tidak terawat lagi. Pada area tapak terdapat bangunan existing bekas kantor yang sudah tidak dirawat lagi dan kemudian berpotensi untuk diberi fungsi baru menjadi ruang yang lebih bermanfaat. Selain itu, lokasi tapak yang berada di pusat kota Banjarbaru pada area yang berada di kawasan padat penduduk dan juga dekat dengan berbagai fasilitas seperti SMA N1 Banjarbaru, SMP N1 Banjarbaru, Uniska Banjarbaru, MTS Ihya Ulumuddin, STMIK Banjarbaru, Langgar Atauba, SPBU Banjarbaru, Pasar Bauntung Banjarbaru, Taman Minggu Raya, Lapangan Murjani, dan lainnya. Selain itu ditambah dengan adanya rencana pemindahan Pasar Bauntung Banjarbaru ke bekas Stadion Mini Haji Idak di Jalan RO Udin Banjarbaru, lokasi baru rencana pemindahan yang berjarak kurang lebih 2,8 km dari lokasi lama di Jalan Ahmad Yani membuat masyarakat yang berada di sekitar Pasar Banjarbaru lokasi lama kesusahan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari karena lokasi yang lebih jauh daripada biasanya. Berdasarkan rincian permasalahan arsitektur yang ingin diselesaikan oleh Zero Waste Collaborative Shop di Banjarbaru, maka diterapkan konsep stacking the system dengan
sebagai solusi permasalahan tersebut. Stacking the system merupakan penjabaran dari 3 solusi berupa sistem yang disatukan ke dalam suatu konsep sehingga dapat memunculkan suatu ruang yang dapat menjawab permasalahan. Kata stacking atau stack diambil dari buku Graham Burnett yang berjudul Permaculture: A Beginner's Guide sebagai acuan konsep yang berarti menyusun atau menumpuk. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan ini adalah metode lokalitas. Lokalitas adalah sebuah gerakan yang memperjuangkan identitas kelokalan di tengah arus globalisasi. Namun dalam perkembangannya, ketika dunia menjadi begitu modern dan universal, kerinduan akan nilai-nilai kelokalan masih terus digali dan dicari serta dianggap sebagai kekuatan keruangan yang memiliki aura, identitas, dan karakter sebuah tempat. Berikut adalah analisis dari tapak, angin, dan kelembapan matahari dan akses. Tapak memiliki temperatur rata-rata yang cukup tinggi, yaitu sekitar 27-38 derajat Celcius dengan kelembapan relatif yang juga tinggi, sebesar 70%. Sedangkan kecepatan angin rata-rata di sekitar tapak adalah 8 meter per second, berhembus paling kuat dari arah selatan barat daya dan utara timur laut, sehingga menaikkan lantai sehingga bangunan berbentuk panggung memberi bukaan di sisi utara dan selatan adalah salah satu penyelesaian dari masalah ini. Bentuk tapak yang memanjang dari utara ke selatan menyebabkan akan adanya banyak bagian yang terpapar sinar matahari secara berlebih jika orientasi bangunan mengikuti side, sehingga memberi secondary wall dan secondary roof. Juga memanfaatkan panas matahari sebagai energi tambahan untuk aktivitas dalam tapak adalah salah satu penyelesaian pada tapak. Pada bagian atas dari secondary roof yang paling tinggi, ada 32 solar panel dengan jenis polycrystalline dengan WP 410 yang menurut perhitungan sudah mencukupi sebagai sumber energi tambahan di dalam tapak. Selain itu, dengan lantai yang ditinggikan sehingga berbentuk panggung, hal ini dapat mengurangi kelembapan di atas muka tanah. Selain itu, terdapat rainwater harvesting system dengan sumur resapan yang tersebar di seluruh bagian tapak. Dalam rancangan tapak, terlihat seperti ada 2 bangunan di dalamnya, yang sebenarnya adalah satu bangunan yang disambung oleh koridor jembatan. Rancangan tapak adalah hasil dari rancangan bentuk bangunan existing ditambahkan dengan bangunan dengan fungsi baru, tetapi tetap dengan modul yang sama yaitu 6 x 8 meter, sesuai dengan bangunan existing. Sebagai pembeda dengan bangunan existing, bangunan baru diputar sebanyak 15 derajat. Untuk material yang digunakan, pada area parkir menggunakan grass block sehingga tidak menyakiti tanah. Di bagian jalan setapak di seluruh tapak menggunakan stepping stone yang juga tidak menyakiti tanah. Pada bagian dinding bangunan existing diberikan tekstur dinding kamprot. Di bagian entrance terdapat kategori dinding bata yang merupakan hasil dari penjebolan dinding dari bangunan existing. Pada secondary skin yang digunakan terdapat plastik brick yang merupakan produk hasil recycle dan jendela kerupiak di sekitar entrance area komersil. Dan secondary skin berupa kayu bekas di area workshop dan bengkel. Selanjutnya, ini merupakan programming untuk di ruang dalamnya. Selanjutnya, ini adalah aksonometri rencana tapak seperti bisa dilihat pada keterangannya. Nomor 1 toko, 2 kafe, 3 lobi, 4 drop-off, 5 parkir mobil, 6 parkir motor, 7 parkir sepeda, 8 inner yard atau courtyard, 9 kebun, 10 taman, 11 greenhouse, 12 sudut mengompos, 13 sudut recycle, 14 plaza serbaguna, dan 15 toilet. Berikut ini adalah tampak dari rancangan. Jadi berikutnya ini adalah denah. Denah memiliki ketinggian lantai yang berbeda. Jadi untuk lantainya sendiri itu ada lantai 1, lantai setengah, lantai 2, lantai 2 setengah, lantai 3, lantai 3 setengah. Untuk lantai ketiga dan 3 setengah itu adalah rooftop yang difungsikan untuk kebun. Selanjutnya ini adalah perspektif interior dari area toko, kafe, dan workshop. Untuk toko sendiri, dia memiliki sistem backstore. Selanjutnya ini adalah merupakan perspektif dari area courtyard, inner yard, plaza serbaguna, yang dimana di tempat ini itu tuh memiliki pilihan fungsi dan aktivitas yang luas seperti flea market, garage, sale, minggu panen, dan lain-lain. Selanjutnya, ini merupakan perspektif dari kebun yang tersebar di seluruh bagian tapak. Selanjutnya ini adalah perspektif eksterior mata burung. Dan ini merupakan detail dari secondary roof yang berada di bangunan baru, berfungsi untuk melindungi atap dak yang kemudian dimanfaatkan untuk rooftop garden, sehingga juga berfungsi sebagai pelindung panas matahari kepada tanaman. Sekian presentasi dari saya. Salah dan hilaf saya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.